Analisis Jurnal 1 yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Inkuir Terbimbing terhadap Self-Efficacy dan Hasil Belajar Kimia pada Materi Koloid. Identitas jurnal dapat dibaca pada PPT. Rumusan masalah. Apakah penerapan model pembelajaran inkuir terbimbing berpengaruh terhadap self-efficacy dan hasil belajar kimia pada materi koloid? Metode. Penelitian eksperimen dengan desain pre-test and post-test control group. Sampel penelitian ditentukan dengan teknik simple random sampling. Analisis data penelitian dilakukan secara kuantitatif. Hasil, penerapan model pembelajaran inkuir terbimbing mempengaruhi self-efficacy dan hasil belajar kimia siswa pada materi sistem koloid. Besarnya pengaruh penerapan model pembelajaran inkuir terbimbing terhadap self-efficacy siswa pada materi sistem koloid sebesar 32,60%. Besarnya pengaruh penerapan model pembelajaran inkuir terbimbing terhadap hasil belajar kognitif siswa pada materi sistem koloid sebesar 14,76%. Persentase jumlah siswa kelas eksperimen yang tuntas pada hasil belajar aspek afektif dan psikomotorik lebih tinggi dari kelas kontrol. Siswa memberikan respon positif terhadap penerapan model pembelajaran inkuir terbimbing pada materi koloid dengan menunjukkan minat dan tanggapan yang baik serta tertarik untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Analisis Jurnal 2 yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Inkuir Terbimbing terhadap Hasil Belajar Kimia Siswa Materi Pokok Hidrokarbon. Identitas jurnal dapat dibaca pada PPT. Rumusan masalah. Apakah terdapat perbedaan antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol setelah diberi perlakuan menggunakan model pembelajaran inkuir terbimbing pada kelas eksperimen dan ceramah pada kelas kontrol pada materi hidrokarbon? Metode. Desain penelitiannya digunakan dalam penelitian ini yaitu post-test only control design. Jenis penelitian yang digunakan adalah quasi-eksperimental design. Populasinya adalah seluruh siswa kelas 11 PMIPA SMAN 1 WUH yang terdiri dari 7 kelas, jumlah siswa 223 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik random sampling. Hasil, terlihat perbedaan yang cukup jauh dari nilai hasil belajar siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nilai rata-rata post-test pada kelas eksperimen memiliki rata-rata 75,33, sedangkan pada kelas kontrol, nilai rata-rata post-test sebesar 54,1. Berdasarkan nilai rata-rata post-test yang diperoleh, maka dapat diketahui bahwa hasil belajar kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran inkuir terbimbing lebih baik daripada kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Analisis Jurnal 3 yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Inkuir Terbimbing untuk Meningkatkan KPS dan Hasil Belajar Siswa SMP Kelas 7. Identitas jurnal dapat dibaca pada PPT. Rumusan masalah. Apakah penerapan model pembelajaran inkuir terbimbing berpengaruh terhadap peningkatan KPS dan hasil belajar siswa SMP kelas 7? Metode. Penelitian ini menggunakan metode penelitian quasi-eksperimen dengan desain kontrol grup pre-test post-test. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Bojong tahun ajaran 2016-2017. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, sehingga diperoleh kelas 7C sebagai kelas eksperimen dan kelas 7D sebagai kelas kontrol. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan KPS kelas eksperimen sebesar 0,52, sedangkan kelas kontrol sebesar 0,33. Peningkatan hasil belajar kognitif kelas eksperimen sebesar 0,53, sedangkan kelas kontrol sebesar 0,38. Hasil uji korelasi persen menunjukkan bahwa KPS memberikan pengaruh positif terhadap hasil belajar kognitif siswa dengan hasil output korelasi persen 35 sama dengan 0,554. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran inkuir terbimbing dapat meningkatkan KPS dan hasil belajar kognitif siswa serta memberikan pengaruh positif antara KPS terhadap hasil belajar kognitif siswa. Analisis Jurnal 4 yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Inkuir Terbimbing terhadap hasil belajar pada materi laju reaksi. Identitas jurnal dapat dibaca pada PPT. Rumusan masalah 1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap hasil belajar dengan penggunaan model inkuir terbimbing pada materi laju reaksi? 2. Apakah model pembelajaran inkuir terbimbing berpengaruh terhadap hasil belajar siswa materi laju reaksi? Metode. Penelitian ini merupakan penelitian dengan desain one group pretest post-test. Pengambilan sampel dilakukan secara random untuk satu kelas dari 4 kelas yaitu kelas 11 IPA 3 yang terdiri dari 26 siswa. Hasil. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif meliputi data nilai hasil belajar antara pretest dan post-test siswa yaitu 34,23.
pretest yang masuk ke dalam kategori rendah setelah diberi perlakuan berupa pembelajaran dengan model inkuir terbimbing pada materi laju reaksi menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata nilai post-test 61,15 dan perhitungan N-gain yaitu 42,03 dengan kriteria sedang. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan uji T, pada taraf signifikansi 5% diperoleh T hitung sama dengan 13,07 dan T tabel sama dengan 1,71, maka T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 13,07, lebih besar dari 1,71. Sehingga terdapat perbedaan yang signifikan terhadap hasil belajar dengan penggunaan model inkuir terbimbing, sedangkan data kualitatif meliputi hasil tanggapan siswa melalui angket. Tanggapan yang diberikan oleh siswa terhadap model inkuir terbimbing sangat positif, dengan persentase jawaban yang menjawab sangat setuju 37,31% dan 45% yang menjawab setuju. Analisis jurnal 5 yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Inkuir Terbimbing terhadap Hasil Belajar Kognitif Peserta Didik di SMA Negeri 1 Manokwari. Identitas jurnal dapat dibaca pada PPT. Rumusan masalah, apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara model pembelajaran inkuir terbimbing dan model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar kognitif siswa? Metode, penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen dengan desain eksperimen pretest post-test group. Populasi dalam penelitian ini ialah semua peserta didik kelas 11 IPA di SMA Negeri 1 Manokwari pada tahun ajaran 2015-2016. Sampel penelitian adalah kelas 11 MIA 5 dan kelas 11 MIA 7 di SMA Negeri 1 Manokwari dengan menggunakan teknik pengambilan proportif sampling. Hasil belajar kognitif peserta didik yang menerima pembelajaran dengan model inkuir terbimbing lebih tinggi dibandingkan peserta didik yang menerima pelajaran dengan model konvensional. Hal ini diketahui dari nilai yang diperoleh oleh kelas eksperimen dan kelas kontrol. Di antaranya nilai maksimal kelas eksperimen adalah 98, sedangkan nilai maksimal kelas kontrol adalah 75. Analisis jurnal 6 yang berjudul Pembelajaran Inkuir Terbimbing Berbantuan Simulasi Komputer Terhadap Hasil Belajar Materi Keseimbangan Kimia. Identitas jurnal dapat dibaca pada PPT. Rumusan masalah, apakah terdapat perbedaan antara hasil belajar mahasiswa yang dibelajarkan dengan model inkuir terbimbing dan model inkuir terbimbing berbantuan simulasi komputer? Metode, penelitian ini menggunakan rancangan penelitian eksperimen semu dengan desain one-shot case study. Satu kelas eksperimen diberi perlakuan dengan menggunakan model inkuir terbimbing dan kelas eksperimen lainnya menggunakan model inkuir terbimbing berbantuan simulasi komputer. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa program studi pendidikan kimia IKIP Mataram. Hasil analisis tabel 1 menunjukkan bahwa adanya perbedaan hasil belajar tingkat rendah antara mahasiswa yang dibelajarkan menggunakan inkuir terbimbing berbantuan simulasi komputer dengan mahasiswa yang dibelajarkan menggunakan inkuir terbimbing berbasis laboratorium. Hal ini berarti penggunaan simulasi komputer pada pembelajaran inkuir terbimbing mempunyai potensi lebih baik untuk meningkatkan hasil belajar tingkat rendah. Hal ini didukung data pada tabel 2. Diketahui bahwa mahasiswa kelas eksperimen yang dibelajarkan menggunakan inkuir terbimbing berbantuan simulasi komputer memiliki rata-rata skor hasil belajar tingkat tinggi lebih tinggi dibandingkan mahasiswa kelas kontrol yang dibelajarkan menggunakan inkuir terbimbing. Analisis jurnal 7 yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Inkuir Terbimbing Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik pada Materi Koloid. Identitas jurnal dapat dibaca pada PPT. Rumusan masalah, apakah terdapat perbedaan hasil belajar antara peserta didik yang belajar menggunakan model pembelajaran inkuir terbimbing dan yang belajar menggunakan model inkuiri konfirmasi pada materi sistem koloid? Metode, penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimental dan desain penelitian berupa pretest post-test control group design. Pengambilan sampel menggunakan teknik proportif sampling atas dasar saran guru kimia di SMA PGRI 6 Banjarmasin. Persentase ketuntasan pretest hasil belajar ranah pengetahuan kelas eksperimen sama dengan kelas kontrol yaitu 0%, sedangkan persentase ketuntasan post-test hasil belajar ranah pengetahuan kelas eksperimen lebih besar yaitu 30% daripada kelas kontrol yaitu 3,7%. Perbedaan ini karena adanya pengaruh dari pembelajaran inkuir terbimbing pada kelas eksperimen. Analisis jurnal 8 yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Inkuir Terbimbing Terhadap Hasil Belajar pada Materi Ikatan Kimia di Model 1 Manado. Identitas jurnal dapat dibaca pada PPT. Rumusan masalah, apakah model pembelajaran inkuir terbimbing berpengaruh terhadap hasil belajar pada materi Ikatan Kimia di Model 1 Manado? Metode, penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan pengambilan sampel menggunakan teknik random sampling. Diperoleh kelas 10 MIPA 8 sebagai kelas eksperimen dan kelas 10 MIPA 9 sebagai kelas kontrol.
Pengambilan data menggunakan tes hasil belajar. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata hasil belajar kelas eksperimen lebih tinggi dari kelas kontrol. Berdasarkan pada uji T, kedua nilai proses yaitu dengan T hitung 3,62 lebih besar daripada T tabel 2,011. Dari uji T berarti ada pengaruh yang signifikan penggunaan model pembelajaran inkuir terbimbing terhadap hasil belajar pada materi ikatan kimia. Analisis jurnal 9 yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Inkuir Terbimbing Terhadap Hasil Belajar Aspek Pengetahuan pada Materi Hidrolisis Buffer. Identitas jurnal dapat dibaca pada PPT. Rumusan masalah. 1. Apakah terdapat perbedaan antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol setelah diberi perlakuan menggunakan model pembelajaran inkuir terbimbing pada kelas eksperimen dan ceramah pada kelas kontrol? 2. Apakah model pembelajaran inkuir terbimbing berpengaruh terhadap hasil belajar aspek pengetahuan pada materi hidrolisis buffer? Metode. Desain penelitian yang digunakan adalah pretest post-test group design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelas batch IPA di SMAN 1 Banjarnegara yang terdiri dari 7 kelas. Sampel diambil dari 7 kelas menggunakan teknik cluster random sampling sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hasil. Rata-rata nilai pretest hasil belajar aspek pengetahuan yang tergolong rendah yaitu 30,40 untuk kelas eksperimen dan 30,08 untuk kelas kontrol. Setelah diberi perlakuan menggunakan model pembelajaran inkuir terbimbing pada kelas eksperimen dan ceramah pada kelas kontrol, rata-rata nilai post-test hasil belajar aspek pengetahuan mengalami perubahan menjadi 75,54 untuk kelas eksperimen dan 72,54 untuk kelas kontrol dengan persentase ketuntasan belajar sebesar 89% dan 69%. Analisis jurnal 10 yang berjudul Pembelajaran Guided Inquiry berbantuan lembar kerja siswa untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Identitas jurnal dapat dibaca pada PPT. Rumusan masalah. Apakah pembelajaran Guided Inquiry berbantuan lembar kerja siswa dapat meningkatkan hasil belajar siswa? Metode. Desain penelitian yang digunakan adalah pretest post-test control group design di mana kelas eksperimen dan kelas kontrol dipilih secara random. Kelompok eksperimen merupakan kelompok yang diberi perlakuan dengan model guided inquiry berbantuan LKS dan kelompok kontrol diberi perlakuan dengan model diskusi dan ceramah. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 11 MIA 3 dan 11 MIA 4. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kelas eksperimen telah mencapai ketuntasan klasikal, sedangkan kelas kontrol tidak mencapai ketuntasan karena kurang dari kriteria ketuntasan klasikal yaitu 75%. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan model guided inquiry berbantuan lembar kerja siswa dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya terdapat sintesis keseluruhan jurnal. Kesimpulan, berbagai upaya telah dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional untuk memperbaiki mutu pendidikan nasional. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan hal yang tidak akan habis dibicarakan dan diupayakan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengubah paradigma pendidikan, khususnya pada peserta didik SMP SMA, dari pengajaran yang dalam pengajaran berpusat pada guru ke arah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Tujuan utama dari pendidikan adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil belajar seringkali digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui seberapa jauh seseorang menguasai bahan yang sudah diajarkan. Untuk menjamin hasil belajar yang baik, maka siswa harus memiliki perhatian terhadap bahan ajar yang dipelajarinya. Hasil belajar bisa dijadikan sebagai acuan evaluasi proses pembelajaran yang mencakup ranah kognitif, psikomotor maupun afektif. Hasil belajar kimia siswa di beberapa sekolah masih rendah, jauh dari standar kriteria ketuntasan minimal. Pemilihan model pembelajaran yang tepat dengan kondisi peserta didik menjadi salah satu faktor penunjang dalam peningkatan hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, salah satu model pembelajaran yang tepat diterapkan pada kondisi kelas yang kemampuan peserta didiknya bervariasi adalah dengan menerapkan model pembelajaran inkuir terbimbing. Model pembelajaran inkuir terbimbing dapat dimodifikasi dengan diberi panduan seperti LKS, modul, kemudian dengan bantuan simulasi komputer, meningkatkan kemampuan self-efekasi ke positif, KPS, dan lain-lain. Dengan begitu, peserta didik akan jauh lebih berpikir kritis, kreatif, dan tentunya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Rencana penelitian dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Inkuir Terbimbing Terhadap Hasil Belajar Kognitif Peserta Didik SMA, Studi pada Pokok Bahasan Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan. Langkah-langkah rencana penelitian. 1. Mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Dalam penelitian ilmiah, harus dimulai dari adanya permasalahan yang ingin dipecahkan. 2. Melakukan studi pendahuluan. Sebuah penelitian yang baik dan benar harus didasarkan pada landasan teori yang kukuh dan relevan. 3. Merumuskan hipotesis. Perumusan hipotesis dalam penelitian ilmiah dilakukan supaya lebih fokus terhadap masalah yang diangkat. 4. Mengidentifikasi variabel dan definisi operasional variabel. Variabel penelitian perlu ditentukan agar masalah yang diangkat dalam sebuah penelitian ilmiah menjadi jelas dan terukur. 5. Menentukan rancangan dan desain penelitian. Prosedur atau
langkah-langkah aplikatif penelitian berguna sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian ilmiah. 6. Menentukan dan mengembangkan instrumen penelitian, yakni alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. 7. Menentukan subjek penelitian, yang merupakan subjek penelitian adalah orang yang terlibat dalam penelitian ilmiah dan berperan sebagai sumber data. 8. Melaksanakan penelitian, yakni proses pengumpulan data yang sesuai dengan desain atau rancangan penelitian yang telah dibuat. 9. Melakukan analisis data. 10. Merumuskan hasil penelitian dan pembahasan. 11. Menyusun laporan penelitian, kesimpulan, dan melakukan diseminasi.